Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali saudaraku di channel Wawasan Islam. Alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Tuhan semesta alam yang telah memberikan berbagai kenikmatan bagi kita, dan sepatutnya lah kita bersyukur kepadanya. Bersyukur dengan melaksanakan segala yang diperintahkan dan menjauhi dari perbuatan yang dilarangnya. Sebagai hamba yang beriman, dengan menjalankan ketakwaan kepada Yang Maha Esa, kepada Yang Maha Rahman, Yang Maha Rahim, Yang Maha Kaya, Yang Maha Adil, dan Yang Maha Bijaksana, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Wawasan Islam rahimakumullah, kali ini kami akan membahas sekilas tentang kewajiban membayar zakat fitrah. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Ramadan adalah bulan yang menjauhkan kita dari api neraka. Karena dengan beramal di bulan Ramadan, nilai amal ibadah ditingkatkan. Terdapat beberapa ayat yang jelas dan tegas di dalam Al-Quran yang mulia yang memerintahkan berzakat dan sholat Idul Fitri sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menerangkan tata cara pelaksanaannya. Sebagaimana dalil-dalil baik yang ada dalam Al-Quran maupun hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran disebutkan, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Dalam tafsir kitab Jalalain karya Imam Jalaluddin disebutkan makna dari Surat Al-Baqarah ayat 43. Dan dirikanlah sholat, bayarkan zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku, artinya sholatlah bersama Muhammad dan para sahabatnya. Lalu Allah Ta'ala menunjukkan kepada para ulama mereka yang pernah memesankan kepada kaum kerabat mereka yang masuk Islam. Tetaplah kalian dalam agama Muhammad, karena ia adalah agama yang benar. Disebutkan juga dalam ayat lainnya pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi. Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan musafir, peminta-minta. Dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Demikian pula ada beberapa hadits menerangkan sebagai berikut. Kewajiban membayar zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan salah satu rukun Islam. Oleh karena itu, melaksanakan zakat fitrah hukumnya adalah wajib bagi yang memenuhi syarat. Adapun bagi umat muslim yang memenuhi syarat untuk membayar zakat fitrah ini disebut muzaki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah 1 sya' kurma atau 1 sya' gandum atas umat muslim, baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tujuan membayar zakat fitrah. Agar lebih memaknai, ada baiknya kita paham untuk apa membayar zakat fitrah ini dilakukan. Berikut ini penjelasannya. Mensucikan diri. Membayar zakat fitrah dapat dilakukan sepanjang bulan Ramadan, namun dianjurkan untuk dilakukan pada penghujung bulan Ramadan. Hal ini karena zakat fitrah dapat membersihkan kembali diri orang berpuasa dari perbuatan sia-sia yang dilakukannya selama bulan Ramadan. Perbuatan sia-sia ini memiliki konteks yang luas seperti berkata kotor, bergunjing, dan lainnya. Oleh karena itu, zakat fitrah memiliki peran untuk mensucikan diri dari segala kesalahan yang dilakukan di bulan Ramadan.
Pelengkap ibadah puasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan penuh hikmah dan ampunan. Oleh karena itu, setiap orang berlomba-lomba untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan. Zakat fitrah sebagai salah satu rukun Islam dapat menjadi pelengkap ibadah puasa di bulan Ramadan. Bentuk kepedulian kepada 8 golongan penerima zakat. Di antaranya adalah fakir, miskin, amil, mualaf, rikab atau hamba sahaya, ghorimin, fisabilillah, dan ibnu sabil atau musafir. Dengan membayar zakat fitrah, Anda membagi rezeki yang diperoleh dengan yang membutuhkan dan memiliki hak terhadap rezeki tersebut. Oleh karena itu, fakir miskin dapat menjalani Idul Fitri dan dapat merayakan Idul Fitri sebagai hari kebahagiaan. Orang-orang yang wajib zakat fitrah. Yang pertama, beragama Islam. Orang yang menunaikan zakat fitrah harus beragama Islam, sebab zakat termasuk bagian dari rukun Islam. Para jumhur ulama menyepakati bahwa orang yang sejak lahir tidak memeluk agama Islam tidak wajib untuk berzakat, kecuali setelah dirinya masuk Islam. Sementara itu, para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai kewajiban zakat bagi orang murtad atau keluar dari agama Islam. Menurut mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabali menyatakan bahwa selama masa waktu seseorang pernah menjadi kafir, kemudian kembali lagi masuk Islam, maka ia tetap wajib membayar zakat selama masa kafirnya tersebut. Kemurtadan yang bersifat sementara tidak menggugurkan kewajiban untuk membayar zakat. Sedangkan mazhab Al-Hanafiyah menyatakan sebaliknya, bahwa selama masa menjadi orang kafir, seseorang yang seharusnya wajib berzakat menjadi tidak wajib. Yang kedua, berakal. Perlu dipahami bahwa syarat wajib zakat fitrah harus orang berakal tidak menjadi syarat yang diharuskan para jumhur ulama. Hanya mazhab Hanafi yang mensyaratkan orang berakal wajib mengeluarkan zakat. Menurut jumhur ulama, seorang muslim kaya yang gila tetap wajib membayar zakat. Waras atau berakal bukanlah syarat wajib zakat dalam pandangan jumhur ulama. Sedangkan mazhab Al-Hanafiyah mensyaratkan bahwa orang yang wajib berzakat hanya orang yang akalnya waras. Orang yang gila tidak wajib mengeluarkan zakat, meskipun dirinya memiliki harta yang wajib dizakatkan. Yang ketiga, baligh. Syarat wajib zakat harus berusia baligh, merupakan syarat yang ditetapkan oleh mazhab Al-Hanafiyah. Jika ada seorang anak kecil yang belum baligh, tetapi termasuk pemilik harta, maka tidak ada kewajiban atasnya untuk mengeluarkan zakat. Pandangan ini didasarkan oleh pemahaman bahwa anak yang belum baligh bukan termasuk mukallaf. Jumhur ulama tetap mewajibkan anak yang belum baligh untuk mengeluarkan zakat, jika ia termasuk pemilik harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Yang keempat, merdeka. Seluruh ulama sepakat bahwa seorang budak tidak wajib membayar zakat, karena hakikatnya mereka tidak punya hak kepemilikan atas harta. Berdasarkan kesepakatan ulama, apabila seorang budak telah dimerdekakan, tetapi kewajiban zakat fitrahnya tidak dibayar oleh tuannya, maka budak tersebut tetap tidak memiliki kewajiban untuk menzakati dirinya. Yang kelima, pemilik harta. Hanya bagi mereka pemilik harta yang diwajibkan untuk berzakat, sedangkan bagi orang yang tidak memiliki harta, tentu tidak ada kewajiban atas mereka untuk berzakat. Ukuran atau takaran zakat fitrah. Zakat fitrah dapat dibayarkan dalam bentuk beras sebesar 2,5% atau setara dengan 3,5 liter per jiwa. Selain dalam bentuk beras, Anda juga dapat membayarkan zakat fitrah dalam bentuk uang yang harganya disetarakan dengan harga bahan pokok saat ini. Saat menunaikannya, ada serah terima di mana pemberi zakat harus membaca niat zakat fitrah, sementara penerimanya pun membaca doa. Waktu membayar zakat fitrah. Hal lain yang perlu dipahami dalam membayar zakat adalah waktu yang tepat untuk membayarnya. Pada dasarnya, ada beberapa waktu membayar zakat berdasarkan hukumnya. Yang pertama adalah waktu wajib, yaitu saat matahari terbenam di hari terakhir Ramadan menuju Idul Fitri. Yang kedua adalah waktu sunat, yaitu saat sholat subuh hingga sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Yang ketiga adalah waktu yang hukumnya mubah, yaitu dari hari pertama Ramadan hingga hari terakhir Ramadan. Yang keempat adalah waktu makruh, yaitu setelah sholat Idul Fitri
hingga sebelum matahari terbenam di hari Idul Fitri. Yang kelima adalah waktu haram, yaitu setelah matahari terbenam pada hari Idul Fitri. Demikian beberapa penjelasan tujuan dan cara membayar zakat fitrah yang perlu Anda ketahui. Membayar zakat fitrah memiliki beberapa tujuan, di antaranya mensucikan diri sebagai pelengkap ibadah puasa di bulan Ramadan, serta sebagai bentuk kepedulian pada penerima zakat. Semoga kita semua diberi kesempatan dan rizki untuk menunaikan ibadah berzakat fitrah dan salat Idul Fitri 1 Syawal tahun ini. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.